Halo semuanya, nama saya Emi Victoria dari kelas 11 IPA dan saya sekarang bersekolah di SMA Citra Berkah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah edukasi tentang narkoba. Apa itu narkoba? Apakah narkoba itu berbahaya? Dan contoh-contoh narkoba. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apa sih zat adiktif? Berdasarkan kata simpelnya, yaitu adiksi, berarti kecanduan. Jika dikonklusikan, zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan. Tentunya dari SD kita sudah diberi edukasi tentang narkoba. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, narkotika sendiri dibagi menjadi 3 golongan, sedangkan psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Oke, kita mulai dari narkotika golongan 1. Nah, karena dia golongan 1, berarti dia dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya, heroin, kokain, dan ganja. Kalau misalnya golongan 2, zat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi. Contohnya, morfin, petidin, dan metadon. Nah, kalau golongan 3, berarti dia menyebabkan ketergantungan yang rendah. Contohnya, kodein. Selanjutnya, psikotropika golongan 1. Nah, berarti golongan 1 ini dia dapat menyebabkan adiksi yang sangat tinggi. Contohnya adalah LSD, ekstasi, dan STP. Psikotropika golongan 2, itu artinya zat tersebut dapat menyebabkan kecanduan yang kuat. Contohnya amfetamin, sabu, dan ritalin. Psikotropika golongan 3, itu artinya zat tersebut dapat menyebabkan adiksi yang sedang. Contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4, itu berarti zat tersebut dapat menyebabkan adiksi yang ringan. Contohnya adalah diazepam, cloborsam, dan fenobarbital. Selanjutnya, zat adiktif lainnya. Contohnya adalah alkohol, zat yang mudah menguap, zat yang menimbulkan halusinasi, dan rokok. Zat adiktif menimbulkan 3 respon. Yang pertama, stimulan. Sifat dari stimulan ini adalah mempercepat denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Yang kedua adalah depresan. Depresan ini dia memperlambat tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Yang terakhir adalah halusinogen. Sifatnya adalah halusinasi. Jadi kita melihat dan mendengar apa yang sebenarnya tidak ada. Sebelumnya sempat disinggung tentang rokok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok. Yang pertama adalah karbon monoksida. Jika kita terlalu banyak menghirup zat tersebut, maka sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Nah, hal tersebut dapat memperlambat kerja jantung kita. Yang kedua adalah nikotin. Nah, nikotin inilah yang dapat menyebabkan seseorang perokok dapat kecanduan. Nikotin yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan beberapa reaksi di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah menenangkan. Kemudian, nikotin yang masuk ke peredaran darah dapat menyebabkan peningkatan fungsi kerja otot, pernapasan, dan jantung. Yang ketiga adalah tar. Tar yang mengendap di paru-paru dapat menyebabkan kita mudah terkena penyakit paru-paru. Jika tar masuk ke dalam peredaran darah kita, akan mudah sekali kita terkena penyakit diabetes dan penyakit jantung. Yang terakhir, tar yang masuk secara langsung ke dalam mulut kita akan meninggalkan bekas kuning dan dapat menyebabkan kanker mulut. Yang keempat adalah hidrogen cyanida. Nah, senyawa ini banyak digunakan di dalam industri tekstil contohnya, dan bahan pembuat asap pembasmi hama. Yang kelima, benzena. Paparan benzena dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan sel darah merah dan dapat merusak sel darah putih. Yang keenam, formaldehida. Dalam jangka pendek, formaldehida ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dan dalam jangka panjang akan menyebabkan kanker nasofaring. Yang ketujuh, arsenik. Arsenik didapat melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Yang kedelapan, kadmium. Sekitar 40-60% kadmium yang terdapat di dalam rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Yang terakhir, amonia. Nah, amonia ini digunakan untuk menambahkan candu dalam nikotin. Nah, berdasarkan presentasi saya tadi, dapat kita lihat bahwa narkoba itu ternyata banyak macamnya dan sangat berbahaya. Jadi, apakah kalian masih mau berteman dengan narkoba atau rokok? Tentunya tidak.
Segitu aja edukasi dari saya. Semoga edukasi ini dapat membantu masyarakat Indonesia supaya dapat membangun bangsa ini menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih.